proclaiming the non-violent character and rest of the Father and His begotten Son. Beban pekabaran ini adalah untuk mengabarkan karakter Bapa yang sama sekali tidak ada kekerasannya dan peristirahatan yang kita dapat temui itu di Bapa dan juga anaknya yang Dia begotten. Karakter of God itu banyak kan yang kita temui berbeda-beda. Dan pentingnya kita untuk bisa mengerti, melihat bagaimana sih Tuhan itu sebenarnya bagaimana. Itu yang akan mengubah kita punya kehidupan. Dan kalau kita lihat di COL 415 ini, titik 5, sinar terakhir dari terang yang merciful itu, the last message of mercy. Sering dengar kan the last message of mercy? Apa the last message of mercy atau terang terakhir yang perlu untuk diberikan ke dunia? Adalah pengungkapan tentang karakter Dia yang adalah love. Dan itu pekabaran terakhir. Coba lihat. Kerasa nggak dia punya beban? Waktu aku baca kutipan ini, aku bayangin. Dan aku bertanya, jujur aja, aku bertanya, kok last message of mercy itu a revelation of his character of love ya? Bukankah character of love itu tuh sesuatu hal yang kita udah sering dengar dari dulu? Yang kasarnya kita sering remehkan, gara-gara kita pikir kita udah kenal karakter Bapa itu seperti apa. Tapi kalau itu adalah pekabaran terakhir yang dunia butuhin, yang perlu untuk diberikan ke dunia, wah artinya pemikiran saya nggak benar. Artinya yang selama ini saya pikir saya mengerti karakter Bapa itu seperti apa, bisa saja bukan seperti yang saya mengerti selama ini. Dan apa pentingnya pekabaran ini yang jadi core, yang jadi inti ya, yang akan selalu di-elevate, yaitu tentang karakter Bapa dari segala macam topik pembahasannya. Kenapa pekabaran ini yang perlu di-elevate menjadi last message of mercy yang dunia butuhkan? Mission. Anak-anak Bapa, the children of God, are to manifest His glory. Anak-anak Bapa perlu untuk ungkapkan kemuliaannya. Ini ayat Wahyu 18 ayat 1 kan? And the earth was lightened with His glory. Dan apakah itu ayat yang kita nanti-nantikan? Bagaimana supaya dunia ini bisa diterangi oleh kemuliaan Tuhan, ya kan? Gimana caranya? In their own life and character, di dalam mereka punya kehidupannya anak-anak Bapa dan karakternya mereka mengungkapkan apa yang grace Tuhan telah lakukan. Jadi bagaimana caranya untuk dunia bisa diterangi dengan kemuliaan Bapa? Atau bagaimana caranya supaya Wahyu 18:1 itu yang kita nantikan bisa tercapai? Caranya simple nggak kalau di kutipan ini bilang? Beban yang diberikan ke kita, yang semua orang bisa bikin ini, mau dari anak-anak sampai orang dewasa, cukup fokus di kehidupannya, in their own life and character. Jadi coba kalau kita pikirkan, kita renungkan, bagaimana saya punya kehidupan, saya punya karakter, apakah
dalam kehidupan saya mengungkapkan apa yang grace Tuhan telah lakukan kepada saya? Apakah orang kalau lihat kehidupan saya bisa kelihatan bahwa ini kehidupan bukan ditolong sama manusia ini, tapi ada kuasa spiritual yang udah tolong dia. Kok bisa karakternya seindah ini? Kok bisa kehidupannya berbeda dari kehidupan manusia yang lain? Untuk dunia diterangi dengan kemuliaan Tuhan adalah lewat anak-anaknya yang akan mengungkapkan kemuliaannya. Gimana mengungkapkan kemuliaannya? Dan perlu diperhatikan di sini, bukan dalam mereka punya pelajaran, tapi dalam kehidupan dan karakter. Beda kan? Dalam pengertian, dalam teori, dan dalam kehidupan dan karakter. Iya. Tuhan Yesus itu apa? He's the living law. Dia hukum yang berjalan. Dari kehidupannya dan karakternya, orang setiap yang ketemu Tuhan Yesus bisa berasa. Jadi inilah misi atau beban setiap anak-anak Tuhan. Dan apakah ini hanya akan bisa dirasain oleh orang Kristen, orang yang tahu Tuhan Yesus sudah mau datang? Atau sama siapapun orang yang ketemu sama kita? Mau dari itu, mau dari agama apapun itu, suku apapun itu, tinggal dimanapun dia, kulitnya warna apa, mereka bisa nggak belajar sebanyak kita belajar. Tapi yang akan nyentuh ke mereka punya hati, bukan kita punya pengertian teori, tapi gimana kehidupan. Yang mana yang orang akan lebih tertarik? Dengan pengetahuan tanpa mengerti gimana ya aplikasi kehidupannya? Atau walaupun kita nggak tahu ini orang belajar, tapi dari kehidupannya tuh kayak kita sampai pengen ketarik. Saya pengen deh punya kehidupan kayak dia. Walaupun kita nggak tahu apa yang dia pelajarin. Kalau hidup benar-benar sebagai anak Bapa, kehidupan itu sendiri yang akan bicara. Mimik mukanya, dari nadanya, dari apa yang terungkap dari mulutnya, orang akan bisa berasa bahwa oh, indah banget ya kalau ngobrol sama dia. Kok berasa ya saya disayang sama dia? Kenapa beban itu yang ada dimiliki sama anak-anak Bapa? Karena itu sesuai dengan pola yang ada. Polanya adalah Kristus, the outshining of the Father's glory. Dia datang ke dunia sebagai terangnya, dan dia datang untuk merepresent Bapa kepada manusia. Kita punya kehendak harus selaras atau in harmony dengan kehendaknya Kristus, sebagaimana kehendaknya Kristus pun selaras atau harmoni dengan kehendaknya Bapa. Kita perlu menjadi satu dengan Kristus, sebagaimana Kristus satu dengan Bapa. Jadi kalau kita, terlebih orang Kristen yang pengakuannya Kristen itu adalah pengikut Kristus kan? Pengikut Kristus bukan hanya orang yang mengagumi Kristus. Tapi kalau kita ikutin Kristus, kita pun akan mengikuti bagaimana sih Kristus itu. Dan Kristus itu dia punya kehendak selalu harmoni dengan Bapanya. Dan dia datang ke dunia untuk mengungkapkan Bapanya. Jadi kalau itu yang terjadi sama Kristus, apakah berbeda dengan yang
bebannya anak-anaknya Bapa selain Kristus. Gitu kita. Kalau Kristus yang adalah anak Bapa, dia datang untuk represent Bapanya. Dan kita yang adalah anak-anaknya Bapa juga. Bedanya kita nggak dibegotten, tapi kita diadopsi. Apakah artinya jadi beda kita punya beban? Kalau sama-sama anak, yang namanya anak itu, dia akan nunjukin bagaimana orang tuanya. Bener nggak? Dan bukankah di dunia pun seperti itu? Orang tuanya akan kelihatan bagaimana kasarnya, bagaimana baiknya, bagaimana didikannya dari apa yang diungkapkan sama anaknya. Ya kan? Dan begitu pun Kristus. Kita bisa tahu Bapa kayak gimana gara-gara Kristus dengan sempurna ungkapkan itu. Dan dibilang, kalau kita ada di posisi ini, yang sebagaimana Kristus selaras dengan Bapa, kita juga selaras dengan Kristus. Janji itu pun berlaku sama kita, bahwa Bapa mengasihi kita sebagaimana Bapa mengasihi Kristus. Jadi kita sama Kristus yang sama-sama anak Bapa kan? Bedanya Kristus dibilangnya adalah elder brother. Kita punya elder brother atau saudara kita yang paling sulung, yang paling tua. Jadi jatuhnya kita sebagai adik-adiknya Tuhan Yesus, ya kan? Yang adalah sama-sama anaknya Bapa juga. Kita perlu pikirkan, kalau saya adalah anak-anak Bapa, yang saya tunjukkan di dunia ini adalah bagaimana Bapa saya, bukan bagaimana saya. Ya nggak? Kalau kita aja nggak mau kita punya orang tua di dunia itu disalah mengerti sama orang, ya kan? Apakah kita mau kalau kita salah merepresentasikan Bapa kita yang di surga? Inilah pekabaran, core message-nya, yaitu tentang revelation of His character of love. Misinya yaitu untuk Wahyu 18:1 bisa tercapai melalui kita punya kehidupan dan karakter. Dan itu semua orang bisa lihat dengan mudah. Dan itu sesuai dengan pola yang terjadi di Kristus. Oke. God is. Ini. Tuhan adalah, atau God adalah, kita akan banyak temukan di Alkitab kan, bagaimana yang ditulis, yang Alkitab tulis tentang God. God itu adalah love. Oke. Ayatnya ada di 1 John 4 ayat 8, ayat 16. Dan waktu kita baca, God is love, bawaannya seneng kan? Seneng karena, wah, Bapa adalah love. Pikiran kita diarahkan untuk yang masuk kolom yang positif gitu. Karena love itu hal yang positif. Setelah kita lihat, Alkitab bilang, God is love. Berikutnya, di ayat lain juga dibilang di Alkitab, God is a consuming fire. Bukankah ini suatu hal yang sangat kontras dengan love? Pikiran kita langsung mikirnya begitu kan? Wah, ini di Alkitab yang sama. Satu bilang God is love, lalu di Alkitab yang sama, di Perjanjian Baru ada, di Perjanjian Lama ada, God is a consuming fire. Dan kalau kita baca God is a consuming fire, pikiran kita ditarik untuk ke arah yang mana? Negatif.
Negatif. Iya. Nggak mungkin yang ke positif, karena kalau love kita, oh love menyejukkan, menenangkan banget. Tapi kalau consuming fire, bayangan di otak kita yang keset adalah hmm, api yang menghanguskan. Wah, ngeri banget, ya kan? Oke, tapi ini sama-sama dari Alkitab. Dan kalau kita memang pembelajar Alkitab, nggak ada salah satu sisi yang bisa kita tolak. Dua-duanya kita terima, ya kan? Kita perlu percaya dua-duanya. Hanya saja bagaimana cara menguraikannya kan? Kok saya nggak bisa sambungin consuming fire itu dengan love? Bagaimana ya? Gimana saya bisa lihat consuming fire itu adalah hal yang positif, kayak gitu lah. Next, apalagi yang kita bisa dapatkan di Alkitab? Dan ini tentang karakternya ya, seputar tentang karakter yang diungkapkan di Alkitab. Oke. Di Deuteronomy 4:31, di 2 Tawarik 30 ayat 9. God is a merciful God. God is gracious. Oke. Positif. Tapi kita nggak bisa buang yang consuming fire tadi. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan ini semua? Ini, coba bayangin kalau kita berpikir dengan pikiran kita manusia. Waktu kita baca ayat ini, Mazmur 7 ayat 11, God is angry with the wicked every day. Bagaimana gambaran tentang God yang ada di otak saya? Tuhan itu tukang marah-marah. Dan kalau di bahasa Indonesianya dibilang setiap saat, bukan tiap hari. Allah yang murka kepada orang jahat setiap saat, kayak gitu bahasa Indonesianya. Lihat nggak beban bagaimana saya perlu mengerti karakter Bapak ini? Gimana saya bisa ngejelasin hal-hal yang kontradiksi gini yang saya temuin di Alkitab? Kok dibilang Bapak merciful, gracious, tapi angry with the wicked every day, consuming fire. Ini di Nahum 1 ayat 2. God is jealous, atau kalau bahasa Indonesianya, Allah adalah Allah yang cemburu. The Lord revenge and furious. Revenge itu kayak balas dendam. Dia membalas dendam, dan furious itu tuh kayak murka gitu juga lah. The Lord will take vengeance. Tuhan akan balas dendam terhadap musuh-musuhnya, dan dia menyiapkan murka untuk musuh-musuhnya. Oke. Makin deg-degan kan bacanya, gimana lah ini? Tapi nggak ada yang kita bisa tolak. Jadi kita punya beban adalah, Bapak, saya pengen mengerti kamu itu kayak gimana ya? Nah, coba lihat nih, ini Nahum 1 ayat 2, dibilangnya tadi masuk ke arah yang negatif kan? God is jealous, revenge, furious, murka. Tapi di ayat 3-nya, the Lord is slow to anger. Sedikit adem. Tapi itu karakter yang beda. Kalau sebelum kita baca ayat 3, ada wrath atau ada anger di situ, tapi di ayat 3-nya slow to anger, tidak cepat marah. Oke. Nah, Tuhan itu tidak cepat marah di ayat 3. Sedangkan di ayat 2, Tuhan itu yang diungkapkan adalah kayak balas dendam, lalu murka. Kalau di Mazmur tadi, marah kepada musuhnya setiap hari. Kalau bahasa Indonesianya, kalau di Alkitab bahasa Indonesia dibilang setiap saat. Nah, tapi di Bilangan 14 ayat 18 dikatakan Tuhan itu panjang sabar, belas kasihannya besar, mengampuni kejahatan dan juga pelanggaran,
tapi nggak juga membenarkan yang bersalah, dan dia akan visiting the iniquity, atau akan mengunjungi kejahatan dari Bapa kepada anak-anaknya sampai ke generasi keempat. Ini sedikit yang kita temukan di Alkitab tentang karakter Bapa, di mana kita bisa lihat di sini kontradiksinya, ya kan? Kok dari God yang sama, kita bilang lah, kok dari Bapa, dan Bapa itu kan diungkapkan sama Tuhan Yesus, dan mereka punya karakter itu sama. Kok karakter Bapa yang saya mengerti di otak saya kayak terbagi jadi dua ya? Positif dan negatif. Padahal kalau kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 5, ini aku nggak masukin ayatnya. Coba kita masing-masing buka 1 Yohanes 1 ayat 5 ya. Ini salah satu ayat yang jadi mengingatkan aku juga. Dan inilah pekabaran yang kamu dengar tentang Dia dan disampaikan kepada kamu, bahwa Bapa adalah terang, God is light. Dan di dalam Dia, di dalam Bapa, nggak ada kegelapan sama sekali. Jadi kalau kita bicara tentang Bapa, Bapa itu adalah absolute terang, terang yang absolut, yang semua dari sudut-sudut manapun itu terang, gak ada gelapnya sama sekali. Tapi kenapa di otak saya, waktu saya baca Alkitab, yang saya temukan kayak bertentangan, ada gelapnya, iya nggak? Dan gelapnya kita bisa masukin di situ yang consuming fire, yang api yang menghanguskan, yang cemburu, yang marah, yang balas dendam, yang marah kepada orang jahat setiap saat. Nah, oke. Artinya kita sadar waktu kita baca itu, pengertian saya perlu dirombak. Gak bisa Alkitab yang berubah. Tapi bagaimana kita membaca Alkitab itu? Sehingga waktu kita ketemu yang bertentangan seperti ini, kita gak kebingungan dan kita pun gak berpikir bahwa Bapa itu seperti yang kita pikirkan. Bahwa Bapa ada sisi gelapnya. Karena di 1 Yohanes 1 ayat 5 itu tadi juga dibilang kan, di dalam Bapa nggak ada kegelapan sama sekali. Jadi setelah kita lihat kontroversinya yang diungkapkan sama Alkitab di sini tentang karakter Bapa, kita lihat apa yang terjadi pada mulanya oleh setan, yang setan bikin kepada dunia ini. Dunia ini gelap melalui kesalahmengertian tentang Bapa. Supaya bayang-bayang kegelapan itu bisa diterangi, dan supaya dunia bisa dibawa kembali kepada Bapa, kuasa tipuannya setan itu harus dihancurkan. Jadi siapa yang membuat kita, makhluk-makhluk di dunia ini, manusia di dunia ini, yang salah mengerti Bapa? Setan. Itu semua adalah hasil kuasa menipunya setan. Bisa lihat betapa berhasilnya kuasa menipu setan itu, yang udah membuat kita dan orang-orang lain pun, apapun agamanya, melihat Tuhan jadi ada dua sisi, terang dan gelap. Padahal kalau Alkitab bilang gak ada kegelapan sama sekali. Oke. Jadi itu perlu dihancurkan. Dan untuk menghancurkan itu, bagaimana pengertian saya yang salah bisa hancur, ya kan? Supaya saya nggak salah mengerti Bapa lagi. Ini tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan. Nggak bisa kita punya pikiran ini langsung dipaksa untuk berubah. Kalau kita nggak tahu berubahnya jadi kayak gimana.
Kenapa nggak bisa dilakukan dengan paksaan? Dia bilang karena pemaksaan itu, waktu pemaksaan itu dilakukan, itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang ada di pemerintahannya Tuhan. Artinya coba bayangin ya, dalam pemerintahannya Tuhan, dia sama sekali tidak ada menggunakan pemaksaan. Walaupun ada orang yang salah mengerti tentang Tuhan, dia nggak paksa orang itu harus langsung kayak berubah gitu pengertiannya. Bukan gitu caranya untuk menghancurkan hasil kerjaan setan itu. Artinya cara menghancurkannya beda caranya Tuhan kan. Tuhan hanya menghendaki pelayanan kasih, dan kasih itu nggak bisa diperintah. Kasih itu nggak bisa dimenangkan dengan pemaksaan ataupun otoritas. Tuhan yang punya otoritas paling tinggi, tapi dia nggak gunakan otoritas itu. Oh, mentang-mentang saya pencipta, saya yang paling tinggi, saya penguasa. Dia nggak gunakan ketinggian kedudukan itu, posisi dia yang tinggi itu, untuk memerintah di dalam pemerintahannya. Nggak ada pemaksaan sama sekali. Dan cara menghancurkan orang yang kayak udah berbeda, dia punya pikirannya, cara ngancurinnya itu tuh, merubah itu bukan dengan force atau authority, bukan dengan paksaan dan juga otoritas, tapi dengan apa caranya Tuhan? Coba lihat. Only by love is love away. Indah banget gak caranya Tuhan itu? Artinya hanya dengan kasihlah kasih itu bisa dibangkitkan. Jadi kalau Tuhan lihat di kita manusia atau di Adam dan Hawa udah berhasil kan? Udah dipengaruhi sama kuasa penipuannya setan, ya kan? Dan cara Tuhan untuk menghancurkan kuasa yang udah menguasai Adam dan Hawa itu dengan love. Bukan dengan Adam, Hawa, kamu harus ini, kamu gak boleh gini. Kenapa kamu begitu? Kamu gak gitu. Kamu harusnya begini, bukan begitu. Itu force, dan itu pemaksaan. Dan Tuhan kerjanya itu pakai love, dan love itu gak bisa diperintah. Tapi untuk love itu bisa dibangunkan, untuk di Adam dan Hawa yang dia udah kehilangan love-nya ke Bapa kan, gara-gara dia udah percaya setan, untuk love di dalam hati Adam dan Hawa bisa dibangkitkan lagi, Tuhan pakai cara tunjukin juga love-nya dia. Jadi dari Tuhan pakai caranya dengan love, sehingga Adam dan Hawa berlaku juga di kita yang udah salah mengerti tentang Tuhan gara-gara kerjanya setan, karena kita percaya sama omongan setan. Tembok itu bisa dihancurkan dan love itu bisa dibangkitkan lagi, Dan waktu kita mengenal Tuhan, untuk mengenal Tuhan adalah untuk mengasihi Dia. Ini dia. Bagaimana kita mengenal Tuhan dan mengasihi Dia? Karakternya Tuhan yang kita udah salah mengerti itu, karakter Dia yang aslinya itu harus dimanifestasikan dengan sangat kontras dengan karakternya setan. Jadi apakah ada karakter Tuhan bercampur dengan karakter setan? Tidak ada. Hanya ada satu. Kita nggak bisa lihat
di orang yang sama ada dua karakter yang bertahta di situ. Kadang setan, kadang Tuhan. Kadang setan, kadang Tuhan. Tapi karakter dua itu benar-benar kontras. Jadi kalau ada karakter yang kita lihat, oh ini karakter setan, udah pasti karakter ini nggak ada di Tuhan. Dan kalau kita lihat Tuhan karakternya seperti apa, udah pasti ini nggak ada di karakternya setan. Kalau kita lihat love, God is love, udah pasti love itu nggak ada di setan. Kalau yang kita lihat caranya yang setan pakai dengan pemaksaan dan juga otoritas, udah pasti Tuhan nggak pakai cara itu. Bisa lihat, untuk mengembalikan orang itu bisa kembali ke Tuhan. Itulah caranya mengembalikan dunia yang udah jauh, yang udah salah mengerti, yang udah gelap, bisa dikembalikan ke Tuhan. Caranya nggak ada cara lain selain menunjukkan karakter Bapa yang adalah love. Bagaimana kita mau nunjukin karakter Bapa ke dunia kalau kita aja nggak ngerti karakter Bapa kayak gimana? Kita nggak ngerti love-nya Bapak kayak gimana, sehingga kita pikir love-nya itu pakai standarnya kita. Sehingga walaupun kita bilang love, masih bisa kita pilih-pilih. Yang ini mau love, yang ini mau pakai pemaksaan, mau pakai otoritas, tapi yang ini love. Itu karena kita nggak mengerti. Nih ya. Next. Dan untuk menunjukkan karakter itu, kalau kita kenal Bapa seperti apa, to know God is to love Him, kan? Tadi dibilang untuk mengenal Bapa adalah untuk mengasihi Dia. Tuhan Yesus bilang di Matius 22 ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Ini adalah komendan apa bahasa sih? Bukan undang-undang, apa sih? Perintah atau hukum. Perintah. Ini adalah perintah yang pertama dan perintah yang besar. This is the first and great commandment. Untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Tapi bisa nggak? Dan ini kan dibilang gini, ini perintah yang pertama kan? Perintah yang pertama, yang utama. Tapi apakah yang utama ini, yang harus pertama kali terjadi, bisa tercapai kalau kita nggak tahu karakter Tuhan itu seperti apa? Sehingga kalau kita nggak kenal Tuhan kita itu kayak gimana, apakah artinya kita kenal Dia? Enggak. Dan kalau kita nggak kenal Dia, apakah kita bisa sayang atau bisa love sama Dia? Bisa lihat komitmen perintah yang pertama dan yang besar ini nggak akan pernah bisa terjadi dalam kita punya kehidupan kalau kita salah mengerti tentang karakter Bapa. Kayak misalnya kalau kita sama orang lah ya, sesama manusia. Kalau kita nggak kenal dia karakternya seperti apa, kayak sama orang asing gitu, yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, apakah love itu bisa timbul ke dia? Kalau saya nggak punya alasan, apa alasannya untuk saya love sama dia? Kenal aja enggak, ya kan? Dan bagaimana juga kita bisa love God kalau kita nggak kenal kita punya Tuhan itu seperti apa. Dan pentingnya ini untuk kita bisa mengenal Bapa sehingga kita bisa mengasihi Dia, dan itu adalah hukum yang pertama, nggak berhenti di situ. Karena ayat selanjutnya Tuhan Yesus lanjutin, kalau yang pertama satu itu udah,
Yang kedua ini, kamu mengasihi saudaramu seperti dirimu sendiri. Coba, bisa nggak yang kedua tercapai kalau yang pertamanya aja nggak pernah jadi? Apakah kita akan benar-benar mengasihi saudara kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri kalau kita nggak ngerti Tuhan itu kayak gimana? Kalau kita nggak ngerti Tuhan kayak gimana, kita akan berpikir kita mengasihi saudara kita, walaupun kita bilang, I love you, saya sayang sama kamu, tapi pengungkapan sayangnya beda, gara-gara kita nggak mengerti bagaimana kalau Tuhan mengungkapkan sayangnya sama kita. Itu dua hukum yang Tuhan Yesus omongin langsung ya ke murid-murid. Dan terakhirnya dia bilang, pada dua hukum inilah menggantung semua hukum dan nabi-nabi. Jadi mau nggak kita sibuk sama hukum-hukum yang lain, hukum makanan, hukum makanan, hukum kesehatan, hukum apa lagi? Hukum sehat, hukum fees, hukum iya. Sipil yuk antar sesama manusia gitu, hubungan antar sesama manusia. Kalau gantungannya aja nggak pernah ada, Tante. Bisa nggak digantung itu? Oh, saya udah bikin hukum yang ini, hukum yang ini, hukum yang ini. Tapi kita nggak kenal kita punya Tuhan kayak gimana. Sehingga karena kita nggak kenal sama Tuhan, nggak bisa jadi kenyataan, nggak bisa terjadi itu dalam kita punya kehidupan. Love God and love thy neighbor. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita nggak akan bisa pernah terjadi. Kalau setan masih berhasil menguasai pikiran kita dan salah pengertian kita tentang Tuhan itu masih ada. Oke. Dan pentingnya itu juga beban untuk kita, terlebih khususnya buat kita orang-orang Advent yang menunggu kedatangan Tuhan. 2 Petrus 3 ini bilang, kita sebagai orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan bukan hanya untuk menantikan, tapi juga mempercepat kedatangannya Tuhan. Dan bagaimana cara kita untuk bisa mempercepat kedatangannya Tuhan ini? Nah, Tuhan itu datang di saat karakternya Kristus yang adalah karakternya Bapa dengan sempurna dihasilkan ulang dalam umat-umatnya. Oke, ini bicara tentang kehidupan dan karakter, ya enggak? Yang kayak tadi di misi, di bagian yang mission tadi kan. Bagaimana caranya Wahyu 18 ayat 1 tercapai? Melalui kita punya kehidupan dan karakter. Memanifestasikan bagaimana yang grace Tuhan udah hasilkan dalam kehidupan kamu. Dan itu yang Tuhan Yesus tunggu. Tuhan Yesus nggak tunggu kita banyak pengetahuan, enggak. Karena buktinya orang yang banyak pengetahuan kayak orang Farisi waktu Tuhan Yesus datang disangkal. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah lihat karakternya, kehidupan dia ada di dalam kehidupan manusia siapapun itu, mau yang kita kenal atau yang kita nggak kenal, bisa aja kan? Ada orang yang kita nggak kenal di belahan dunia mana, ternyata dia udah punya karakter Tuhan. Tuhan Yesus datang, yang dijemput dia.
bukan kita, walaupun kita yang lebih sering belajar. Nih, kita hanya akan selamat kalau kita membentuk karakter seperti karakternya Kristus. Karena hanya kehidupan dengan karakter itu yang akan bisa bertahan selama-lamanya, yang akan bisa tinggal dengan kehidupannya Bapa dan Tuhan Yesus. Oke. Dan ini penulis buku Father of Love, yaitu Kevin Mullins, dia bilang di bukunya, di pendahuluan, walaupun kita nggak bisa untuk menjawab semua pertanyaan yang kamu punya tentang karakter God, karakter Tuhan, mungkin aja ada yang kita nggak bisa jawab. Tapi buku yang dia tulis ini, yang kita mau bahas, adalah saya punya kesaksian pribadi kepada fakta yang saya nggak bisa sangkal bahwa Bapa adalah kasih. Dan melalui kasih yang seperti ini, hasil dia belajar, saya mengalami perubahan yang dalam kehidupan saya, yang membuat saya menjadi Bapa yang lebih baik, teman yang lebih baik, mantan suami yang lebih baik, saudara, karyawan, dan juga anak yang lebih baik. Apakah perubahan karakter itu yang Tuhan Yesus tunggu? Dan yang juga kita inginkan, supaya orang lain dan dunia bisa melihat, benar-benar melihat kemuliaannya Bapa melalui kita punya kehidupan dan kita punya karakter. Bisa kelihatan perubahannya. Walaupun mereka nggak pernah ngelihat kita belajar. Tapi yang dulunya negatif, kok sekarang udah bisa positif ya? Oke. Ini nih. Ini adalah bab pertama di buku ini. Judulnya, Jangan Bersandar Kepada Pengertianmu Sendiri. Oke. Seperti yang tadi kita lihat, waktu kita baca Alkitab, banyak hal-hal yang kita temukan kontradiksi, ya kan? Sehingga pengertian kita jadi kebagi dua tentang karakter Bapa itu. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, tapi ayat bilang, ini ayatnya ada di Perjanjian Lama pokoknya. Jangan kamu bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayatnya ada di Amsal 3 ayat 5. Amsal 3. Iya. Jadi waktu kita punya pengertian pribadi seperti tadi yang kebelah dua, kita nggak boleh berpegang sama itu atau bersandar sama itu, tapi kita perlu tanyain, apakah pengertiannya seperti ini? Sehingga kita akan mencari pengertian yang sebenarnya. Nah, kita mau mulai dari ayat ini. Ini bahasa Indonesianya TL itu maksudnya terjemahan langsung ya, karena kalau pakai versi yang ada di Alkitab itu rada nggak cocok sama bahasa Inggrisnya. Ayat itu katakan bahwa Tuhan bilang, Aku mengasihi kamu. Coba rasain ke kita masing-masing yang baca ayat ini. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu, dengan cinta kasihlah aku menarik engkau. Kalau kita baca sambil lalu, lewat aja gitu, nggak direnungin, kita akan pikirnya, oh udah tahu. Tapi waktu kita coba diem dulu, lihat, kasih yang kekal, Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang kekal.
Saya percaya itu nggak ya? Oke, pikir. Apa artinya kasih yang kekal? Kekal di situ artinya jangan berpikir bahwa kekal itu sampai selama-lamanya. Enggak, bukan itu. Kekal itu di KJV Plus-nya bilang itu time out of mind. Jadi waktu yang di luar pikiran. Jadi kekal itu maknanya adalah bukan dari sekarang sampai selama-lamanya, tapi dari awal yang gak ada awalnya, dari mundur ke belakang jauhnya sampai gak ketemu ujungnya, sampai akhir nanti yang gak tahu juga ujungnya kapan. Jadi depan sama belakang gak ada ujungnya. Itulah kekal. Dan kita dikasihi sama Tuhan dengan kasih yang seperti itu. Pertanyaannya, apakah akan ada habisnya nggak kasihnya Tuhan? Akan ada habisnya nggak kasihnya Tuhan? Tidak. Nggak ada. Hah, nggak ada. Mulai bergejolak hati. Benarkah saya percaya itu? Bahwa Tuhan gak punya waktu untuk dia gak bisa mengasihi saya. Mau apapun yang kita bikin, kita udah pergi melalang buana kesana kemari, udah berdosa segala macam dosa kita bikin, dibilang kasih yang kekal. Gak akan pernah ada satu waktu di mana Tuhan gak mengasihi kamu. Apapun yang kamu udah bikin, kita gak akan pernah bisa merasakan kasih seperti ini selain daripada Tuhan. Saya bayangin betapa kasihnya Tuhan itu, gara-gara kasih itu dia sendiri. Dan cara Tuhan untuk menarik kita di sini adalah dengan loving kindness-nya itu, dengan kasihnya itu. Tuhan gak akan tarik kita pakai kekerasan, atau pakai paksaan, atau pakai otoritas seperti tadi. Karena dia tahu, kalau pakai cara itu, orang ini gak akan tumbuh dengan sendirinya kasih itu. Tapi supaya kasih itu bisa ditumbuhkan, saya nariknya juga pakai kasih. Lihat kan, cara seperti inilah kita ditarik, dunia ditarik dari kegelapannya setan, ditarik masuk ke terangnya Tuhan, untuk kita bisa kenal Tuhan tuh sebaik itu. Dia gak pernah punya waktu untuk sedetik pun benci sama saya atau mau ninggalin saya. Dan itu selalu berlaku buat kita dan siapapun orang. Siapapun itu. Ini semua berlaku. Ini. Coba kita renungkan ini. Nggak pernah ada waktu dan tidak akan pernah ada waktu. Jadi mau diteropong dari kekekalan di belakang sampai kekekalan di depan nanti, nggak akan pernah ketemu waktu di mana Tuhan nggak sayang sama kita. Nggak peduli apa yang kita udah bikin, nggak peduli apa yang sedang kita bikin, atau apa yang akan kita bikin. Bapa kita selalu dan akan selalu mengasihi kita dan menunjukkan cinta kasihnya kepada kita. Dan ingat bahwa dengan cinta kasih itulah yang Bapa akan gunakan untuk menarik kita ke Dia. Dia nggak pernah menggunakan ketakutan. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 18 bilang, perfect love casteth out fear, kan? Atau kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan kalau Tuhan tariknya pakai love, di tempatnya love,
nggak akan pernah ada ketakutan. Tuhan nggak akan pakai cara ketakutan atau ancaman. Kalau kamu nggak mau nurut, saya giniin. Bukankah itu yang sering kita lihat di dunia? Ancaman, orang ditekan dengan rasa takut sehingga mau nggak mau dia harus tunduk. Padahal dia nggak seneng untuk bikin itu. Dan itu bukan caranya Tuhan. Yang kita lihat di dunia, Tuhan nggak pakai cara kayak gitu. Tuhan itu baik banget. Indah banget karakter Tuhan itu. Nggak ada setitik pun kegelapan yang dari cara-caranya dia. Kengerian nggak ada. Semua cara yang dia pakai itu tuh indah banget. Tuhan bilang di Yesaya 51 ayat 6 bahwa kebenaranku tidak akan ditiadakan. My righteousness shall not be abolished. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang mengenal kebenaran, hai orang-orang yang di dalamnya ada Taurat. Oke. Jadi Tuhan bilang, saya punya kebenaran, saya punya righteousness, nggak akan ditiadakan. Artinya akan berlaku selama-lamanya kan? Nggak akan pernah hilang dan akan selalu bertahan. Ada righteousness itu. Righteousness-nya Tuhan. Dan ini di bukunya penjelasannya dibilang, ketika hukum Taurat benar-benar ada di dalam kita punya hati, kita akan mengalami kehidupan righteousness-nya Bapa itu seperti apa sih? Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih kehidupan righteousness-nya Bapa itu, kehidupan kebenarannya Bapa itu tuh seperti apa? Yang kalau hukum Taurat benar-benar ada di dalam hati kita, kita akan mengalami itu. Atau itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, sedangkan kalau di orang-orang yang di dalam hatinya nggak berdiam hukum Taurat Tuhan, yang nggak menyimpan hukum Tuhan dalam dirinya, Alkitab bilang, dan ini kondisi manusia berdosa, di mana manusia berdosa udah nggak ngerti lagi kan sama karakter Tuhan, dan karakter Tuhan itu transkripnya dihukum. Jadi kalau karakter Tuhan nggak ada di dalam hati kita, hukum Tuhan nggak ada di hati kita, jadinya ini nggak ada satu orang pun yang righteous, yang benar. Nggak ada pun satu orang yang good, berbuat baik. Nah, kata righteous dan kata good di sini itu synonymous, atau kayak persamaan kata gitu kan, kayak paralel, sinonim. Artinya, waktu tadi Tuhan bilang, my righteousness, kebenaranku, righteousnessku nggak akan pernah ditiadakan, nggak akan pernah diabolish. Kehidupan righteousness itu adalah kehidupan yang good. Dan inilah kehidupan Bapa. Inilah kehidupan Tuhan Yesus. Tadi dibilang kan gak akan pernah ditiadakan. Artinya itu kekal. Kehidupan yang sifatnya kekal. Dan inilah kehidupan kekal itu. Kehidupan yang righteous, yang good. Bagaimana kehidupan kekal yang righteous dan good ini? Sekarang kita mau cari tahu. Apa ya artinya good, artinya righteous? Kalau kita mau cari tahu, kita lihat ke ayat di mana pertama kali kata good ini digunakan untuk menunjukkan kehidupan seperti apa itu dia. Nah, kalau kita mau cari kata pertama kali ada good di Alkitab, itu ada di Kejadian. Waktu
Penciptaan. Waktu penciptaan. Dimana di setiap Penciptaan. waktu penciptaan, dimana di setiap harinya setelah Tuhan menciptakan, Tuhan memandang dan dia bilang, jadilah petang dan jadilah paginya hari pertama. Dia lihat itu good. Hari pertama sampai kelima good, hari keenam very good. Apa yang membuat semua ciptaannya Tuhan itu good ya? Atau apa yang membuat semua ciptaannya Tuhan itu Tuhan bilang it was good, it was righteous? Apa yang membuat itu? Bagaimana kehidupan yang Tuhan lihat ada di yang dia ciptakan, ya kan? Dan Roma 1 ayat 20 juga bilang bahwa kita bisa melihat yang gak kelihatan dari Bapa, bisa mengerti yang gak kelihatan dari Bapa dari hal-hal yang dia ciptakan. Dan kalau pada penciptaan Tuhan bilang itu semua good, kita bisa lihat good-nya dari yang dia ciptakan atau righteousness-nya. Sekarang kita mau lihat yang Tuhan ciptakan. Apa yang membuat setiap masing-masing hari itu dibilang good? Well, sesuatu yang setiap hari what do each of the things he made do? Apa yang masing-masing hal dari yang dia ciptakan itu lakukan? Gitu ya. Jadi kita lihat apa sih dari hal-hal yang Tuhan ciptain itu good-nya kayak gimana gitu. Coba kita lihat matahari. Apa sih yang matahari lakukan? Matahari memberikan terang. It gives light. Matahari memberikan kehangatan, memberikan kehidupan dan vitalitas untuk tanaman, binatang, dan juga manusia. Lihat ciptaan yang lain. Gimana dengan pohon? Apa yang mereka bikin? Pohon memberikan tempat peristirahatan dan juga makanan untuk burung-burung dan ciptaan yang lain. Mereka memberikan shade. Shade itu? Hah? Tudung. Mereka memberikan oksigen. Mereka memberikan warna kepada dunia. Gimana dengan rumput yang Tuhan ciptain juga? Rumput memberikan makanan untuk ciptaan-ciptaan Tuhan. Rumput memberikan oksigen dan menyejukkan udara, memberikan warna kepada dunia. Gimana dengan air? Air memberikan rumah buat semua makhluk laut, memberikan kita nutrisi-nutrisi yang sehat dan membersihkan. Penulis buku ini bilang, Kevin J. Mullins itu bilang, sepertinya saya pikir kamu udah dapet kan poinnya? Bagaimana sih kehidupan Bapa yang righteous dan good itu? Karakter Bapa yang kekal, yang adalah kehidupan kekalnya Bapa, adalah kehidupan yang penuh dengan pemberian. Kehidupan pemberian. Gak akan pernah Bapa berhenti jadi seorang pemberi. Dan semua yang Bapa berikan itu selalu yang terbaik. Karena Bapa adalah terang tadi dibilang. Di dalam dia gak ada kegelapan. Jadi bagaimana kalau terang memberikan kegelapan? Gak bisa. Makna konseptual dari kita punya Bapa atau Bapa kami adalah Bapa itu penyedia yang kekal. Dia gak akan pernah berhenti memberikan. Karena dia satu-satunya sumber kehidupan yang memberi kepada semua ciptaannya apa yang baik, yang dibutuhkan untuk kesehatan fisikal maupun rohaninya.
Bapa kita itu adalah seorang pemberi dan kehidupannya penuh dengan pemberian. Kalau Bapa berhenti memberi, Bapa nggak hidup sebenarnya. Dan itulah karakternya Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus ungkapin dalam kehidupannya Tuhan Yesus penuh dengan pemberian. Dan orang-orang bisa ngerasain semua yang dekat dengan Tuhan Yesus, pemberiannya Tuhan Yesus itu. Ini salah satu keindahan juga kenapa kita penting untuk mengetahui Tuhan kita kayak gimana. Karena ini kutipan pionir yang tulis namanya Alonzo T. Jones atau A.T. Jones. Dia bilang, kalau Tuhan itu dikenal sebagaimana yang diungkapkan, barang siapa yang mengenal dia itu, dia nggak akan pernah menginginkan Tuhan yang lain. Dia nggak akan menginginkan ilah-ilah yang lain. Artinya, kalau kita masih pengen Tuhan yang lain, kalau kita pengen, coba aja Tuhan saya kayak gini, coba aja Tuhan saya kayak gitu, kenapa sih Tuhan begini? Artinya apakah sebenarnya kita mengenal Tuhan sebagaimana yang Dia ungkapkan? Enggak. Tapi kita masih salah mengerti, karena setan masih berhasil di kita. Inilah yang sebagai introduction kita pelajaran hari ini. Kita lanjutin di next meeting tentang buku Father of Loving, atau bagaimana kita mengenal karakter Bapa yang anti kekerasan dan kita bisa beristirahat, temukan peristirahatan di karakter.